Haleluya, shalom. Shalom. Haleluya, kayaknya masih pada sore hari ini kita boleh datang pada Tuhan dengan sungguh-sungguh untuk menyanyi Dia, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena sebab Dia baik dan luar biasa dalam kehidupan kita. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Allah kita penyelamat kita. Saya undang bangkit semua berdiri, kita angkat pujian kita. Yesusku penyelamatku, Engkaulah penyelamat dalam hidup kami ya Tuhan. Tiada seperti Engkau Yesus. Yesus kau kebenaran. Kebenaran
kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang berkuasa, Allah yang berikan kami kesempatan untuk saat ini Tuhan berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini untuk memuji, memuliakan, meninggikan nama Tuhan di tempat ini. Begitu Tuhan, kiranya Tuhan menguduskan setiap hati kami, pikiran kami, sehingga kami bisa fokus, bisa konsentrasi, sehingga kami bisa bersuka cita memuji, memuliakan Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Biarlah setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian di dalam ibadah kami ini ya Tuhan, Tuhan memberkati secara luar biasa, sehingga layanan kami saat ini berdampak pada setiap layanan mulai dari awal, pertengahan hingga selesainya Tuhan. Biarlah setiap hamba-hamba-Mu ini Tuhan pakai luar biasa Tuhan. Begitu juga Tuhan, ketika saat firman Tuhan nanti ditaburkan, biarlah kiranya firman-Mu yang berkuasa itu membentuk karakter kami, membentuk hati kami sungguh-sungguh memuji, memuliakan Tuhan di setiap napas kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan bentuk kami saat ini apa maunya Tuhan. Kami mau berikan hati kami, kami mau berikan pikiran kami mau berkonsentrasi penuh memuji, meninggikan Tuhan di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara, mungkin teman kami yang masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan juga menyertai, melindungi, sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini memuji, bersuka cita kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan buka ibadah yang kedua ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita masih telah berdiri saudaraku. Saya sama sekali lagi. Shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa karena Tuhan Yesus kita Allah yang luar biasa. Amin. Siapa puji Tuhan? Amin. Kita angkat pujian kita denganmu Tuhan.
Saya undang Bapak Ida Tua untuk doa persembahan. Mari kita akan berdoa. Pada sore hari Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu untuk memberikan hidup kami dalam tangan-Mu. Biarlah kuasa Tuhan yang telah turun dalam hidup kami, supaya kami kuat dan Tuhan memberkati kami. Bapa di surga, pada sore hari Tuhan, kami syukur atas segala yang Tuhan berikan kepada kami sepanjang minggu ini. Tuhan, Kau berikan kekuatan dan kesehatan bagi kami, Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami akan memberikan kuasa syukur kami. Berkati persembahan kami ini Tuhan, supaya persembahan kami layak berluas kerajaan-Mu di tempat ini, Bapa. Terima kasih Bapa surga, kami siap memberikan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Persembahannya jangan kan. Kita angkat pujian kita. Segala puji syukur kepada Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sudah kembali bangkit berdiri, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita buka hati kita supaya firman itu boleh bertumbuh dan berakar dalam kehidupan kita. Yesus, kami cinta kepada-Mu ya Bapa. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu selalu menopang kami. Katakan firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya
kepada Tuhan bahwa Kaulah jaminan dalam kehidupan kami. Tiada yang lain yang kami sembah, kami puji, kami muliakan selain Engkau ya Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, penebus dosa kami. Kami mau ya Tuhan meninggikan, memuliakan Engkau seumur hidup kami. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan, kiranya kuasa-Mu mengalir di tempat ini, dalam setiap hati kami. Dan oleh kuasa firman-Mu ya Tuhan, kami yang lemah diberi kekuatan, yang susah dihiburkan. Kami yang datang ke tempat ini dengan berbagai pergumulan persoalan hidup, kami pulang dengan pertolongan dan lawatan Tuhan yang luar biasa, sehingga kami melimpah dalam syukur, dalam sukacita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati ibadah kami, berkati pemberitaan firman-Mu, dan semua kami umat-Mu ya Tuhan yang hadir sore hari ini. Tuhan kiranya memberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang siap diberkati katakan sama-sama amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat sore. Shalom. Shalom. Apa kabar saudara? Dahsyat dan luar biasa ya. Nah Bapak Ibu saudara, pada sore hari ini mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasalnya yang ke-7, saudara. Mari kita buka. Injil Matius pasal yang ke-7. Kita baca dari ayat 24 sampai 27. Dengan judul perikop dua macam dasar. Saya baca ayat 24, cuma ayat 25. Kita bergantian sampai ayatnya yang ke-27. Sudah ketemu Bapak Ibu? Amin ya. Bisa dilihat di layar screen kalau tidak punya Alkitab ataupun tidak ada di dalam Android handphone saudara. Demikian firman Tuhan, dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Puji Tuhan saudara, demikianlah pembacaan firman Tuhan buat kita sore hari ini. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, lewat firman Tuhan yang kita baca di dalam perikop dua macam dasar ini, ayat 25 sampai 27, Bapak Ibu saudara, maka di sini kita melihat bahwa ada 4 rahasia bagaimana orang hidup supaya kuat di dalam Tuhan. Teks ini saudara dikatakan bahwa di bagian akhirnya dari kumpulan ajaran Yesus yang dikelompokkan oleh Matius sebagai pengkhotbah di bukit pada waktu itu, maka Bapak Ibu saudara, khotbah di bukit pada waktu itu sering disebut sebagai hukum-hukum kerajaan Allah. Kenapa Bapak Ibu saudara? Karena khotbah di bukit ini, maka Yesus selalu berkata kepada setiap orang yang mendengarkan bahwa perkataanku ini
hal yang penting Bapak Ibu Saudara, kita ketahui sebagai orang percaya kepada Tuhan. Karena memang Bapak Ibu Saudara, kita harus dibangun di atas dasar yang kuat dan kokoh. Amin. Sehingga ketika badai datang, Bapak Ibu Saudara, kita tidak gampang terombang-ambingkan. Dan lewat perkataanku ini, kata Yesus, menunjukkan bahwa apa yang dia ajarkan, sampaikan pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara, merupakan keseluruhan daripada khotbah Yesus di bukit. Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, jika kita memperhatikan hidup kita, kira-kira bagaimana dengan relevansinya Bapak Ibu dengan khotbah Yesus di bukit ini? Dalam ajarannya, kita sebagai orang percaya, apakah kita sudah menjadi pribadi yang utuh, kuat, dan bertahan dalam segala goncangan yang ada, khususnya pada hari-hari ini. Sehingga dengan dasar yang kuat, kokoh itu Bapak Ibu Saudara, kita keluar menjadi sebagai orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Karena dikatakan bahwa orang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukan, dan mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, kira-kira pertanyaan sederhananya, apa sih perbedaannya? Orang yang mendengarkan tidak melakukan dengan orang yang mendengarkan tetapi melakukannya. Maka tadi dalam ayat yang kita baca ini, saudara, ini adalah contoh dua macam dasar yang dibangun, yang diletakkan. Pilihannya ada pada kita, Bapak Ibu Saudara. Kehidupan kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan hari-hari ini, kita harus pastikan pilihan kita ada di dalam fondasi yang mana, Bapak Ibu Saudara. Apakah di atas dasar yang kokoh, yaitu yang dibangun di atas dasar batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus, atau ada pada bangunan yang dibangun di atas dasar pasir, yang tadi firman Tuhan sudah katakan bahwa ketika angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Karena apa, saudara? Karena dia dibangun di atas dasar pasir. Kita belajar, Bapak Ibu Saudara, dalam kebenaran ini, supaya hidup kita terletak pada dasar yang kuat. Supaya apa, Bapak Ibu Saudara? Supaya kehidupan kita memiliki kehidupan yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Maka hal yang pertama, saudara, dikatakan di sini bahwa kalau kita memiliki hidup yang kuat di dalam Tuhan, maka hidup kita akan diperhadapkan pada kenyataan adanya berbagai goncangan hidup yang kita alami, saudara. Melalui apa? Hujan, angin, atau banjir.
Jika kita sebagai manusia yang hidup hari-hari ini mengabaikan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, maka berkat pun dapat menjadi bencana bagi kita. Contohnya hujan, angin, dan banjir. Sebetulnya semuanya adalah baik karena Tuhan yang mengadakannya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, banjir, hujan, angin itu juga bisa menjadi malapetaka kalau itu menerpa kita. Tinggal bagaimana kehidupan kita terletak dan akan mengalami goncangan kehidupan tanpa pengecualian. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan kita berpikir, wah ketika kita ada di dalam Tuhan, mengikut Tuhan, setia kepada Tuhan, oh tidak ada, semuanya nyaman. Enggak, Saudara. Tuhan akan mengizinkan kita mengalami hal-hal yang mungkin kerikilnya tidak besar, kecil, tetapi itu akan mengganggu kita, Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak ada di dalam dasar yang kuat. Persoalan hidup manusia bukanlah pada adanya hujan, angin, dan banjir, tetapi di atas apakah hidup kita dibangun di atas dasar mana. Kalau kita dibangun di atas dasar batu karang yang teguh, maka hujan datang, banjir datang, itu tidak persoalan. Itu akan menjadi sebuah kehidupan yang indah dan menyenangkan, karena itu adalah Tuhan yang memberikannya. Tetapi kalau kita tidak dibangun di atas dasar batu karang yang teguh, dengan kata lain di atas dasar pasir, maka itu akan menjadi malapetaka. Hidup yang dibangun di atas dasar yang benar dan kuat akan bertahan menghadapi berbagai persoalan hidup, pergumulan hidup, entah itu hujan, angin, dan banjir, dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita ada di dalam pilihan kita. Sebagai orang percaya kepada Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara pastikan kita berdiri di atas dasar mana. Kalau kau berdiri di atas dasar batu karang yang teguh, maka saya percaya angin badai yang datang bukan menjadi malapetaka, tetapi itu adalah sebuah anugerah yang harus kita syukuri kepada Tuhan. Amin. Karena memang itu adalah Tuhan yang menciptakan dan Tuhan yang memberikan. Kita akan menjadi nyaman, kita merasa tenang, dan hidup kita memiliki persekutuan yang semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, dari ayat firman Tuhan ini yang kita baca, hidup yang kuat di dalam Tuhan adalah hidup yang berkualitas, atau hidup yang unggul, Saudara. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini, kata Yesus, dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana
yang mendirikan rumahnya di atas batu karang. Jadi orang yang memiliki hidup yang berkualitas, yang unggul, maka dia tahu kemana hidupnya, keluarganya, bahkan apapun kehidupan kita harus diletakkan atau dibangun di atas dasar yang kuat, yaitu firman Tuhan. Dan itu adalah hasil dari kehidupan yang berkualitas atau kehidupan yang unggul di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kualitas hidup tidak ditentukan oleh apa yang Anda pakai, yang kita pakai sekarang ini, atau yang ada pada kita. Entah itu kita makan, kita minum, pekerjaan, jabatan, dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara. Ataupun seberapa banyak uang dan kemewahan yang kita miliki. Bukan di situ letaknya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi menurut Yesus, menurut firman Tuhan sore hari ini, bahwa kualitas hidup yang unggul, kualitas hidup yang berkualitas itu ditentukan oleh dua hal. Yang pertama, apakah kita mendengar firman Tuhan? Yang kedua, apakah kita melakukan firman Tuhan? Jadi kita ini berkualitas menjadi hidup yang unggul di dalam Tuhan, saudara, hanya dengan dua hal ini: mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mau jadi orang yang berkualitas dan hidupnya unggul di dalam Tuhan, maka kita harus mendengarkan firman Tuhan. Jangan pernah bosan mendengarkan firman Tuhan. Amin. Jangan pernah bosan membaca firman Tuhan. Ya. Apalagi di zaman modern sekarang ini, saudara, ya. Kita lebih banyak di depan layar handphone daripada di depan layar Alkitab. Ini jujur ini. Ya kan? Walaupun itu penting, saudara, tetapi firman Tuhan jauh lebih penting, karena itu bicara tentang kekuatan kehidupan kita dan melakukannya. Jadi orang yang memiliki kehidupan yang berkualitas unggul itu, dia memiliki kesukaan. Pertama, suka kepada firman Tuhan. Yang kedua, suka melakukan firman Tuhan. Itu ciri-cirinya, Bapak Ibu. Kalau kau sudah terbangun kuat, maka engkau akan memiliki hidup yang kesenangannya adalah melakukan Taurat itu siang dan malam. Amin. Katakan bahwa orang yang mendengarkan dan melakukan firman Allah, dialah orang yang bijaksana, kata firman Tuhan. Orang memberikan hidupnya secara lengkap, secara utuh, baik jasmani maupun rohani, kepada Tuhan. Tidak akan terancam dengan adanya berbagai kesusahan hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Ternyata berkat yang kita dapatkan dari Tuhan ketika kita menjadi orang-orang yang mencintai Taurat itu siang dan malam, maka kita akan menjadi orang yang bijaksana. Amin. Tadi malam saya bicara kepada pemuda saudara supaya menjadi pemuda remaja yang bijaksana. Orang pemuda remaja yang bijaksana itu tahu apa yang dia lakukan, baik di rumah, baik di tempat pekerjaan, baik di sekolah, apalagi di dalam
rumah Tuhan. Artinya dia mengerti, dia tahu apa yang menjadi kesukaan Tuhan dari kehidupan yang dia miliki, yaitu menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan lebih daripada yang lain. Saya kasih contoh sederhana. Uang itu tidak menjadi benda satu-satunya dalam hidup kita, betul? Tetapi kalau tidak ada uang, Anda pasti stres karena tidak bisa bayar ini, bayar itu, dan lain sebagainya. Tapi bukan jadi satu-satunya. Tapi uang perlu. Tapi hidup kita jadi utama adalah uang, itu juga salah, Bapak Ibu Saudara. Tuhan harus menjadi landasan kehidupan kita. Yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara, rahasia hidup supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan, maka kita harus memiliki hidup yang punya otoritas, yaitu kuasa, kekuatan, dan ketahanan. Dikatakan dalam Alkitab yang kita baca bahwa kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ayat 25. Orang yang punya otoritas memiliki keyakinan diri kepada Tuhan, bahwa Tuhan menjamin kehidupannya. Amin. Kita harus pastikan dan yakinkan diri kita lewat otoritas yang Tuhan berikan kepada kita untuk kuasa dan mujizat Tuhan, bebas dari ketakutan dan intimidasi apapun, dan hidupnya ada dalam perlindungan Tuhan. Jadi luar biasa, Bapak Ibu, kalau kita ada di atas dasar yang kuat, maka kita punya otoritas untuk menaklukkan segala sesuatu yang kita alami dalam kehidupan ini. Lewat otoritas Tuhan itu, firman-Nya dan doa kita, maka kita akan terbebas dari segala intimidasi, kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa dunia yang mencoba merusak iman kita kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar ketiga hal ini supaya hidup kita sore hari ini ada di atas dasar yang kuat, yaitu di atas dasar batu yang tak tergoyahkan oleh apapun, badai, hujan, angin, bahkan mungkin persoalan yang kita hadapi hari-hari ini dalam memasuki Corona COVID-19 ini. Mungkin kita takut dan lain sebagainya, tetapi percayalah, ketika kau ada di atas dasar kebenaran firman Tuhan dan hidupmu menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan, maka Tuhan akan membela kita. Amin. Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita. Tuhan akan memberikan penghiburan sehingga kita tetap eksis dan tetap kuat dan bersukacita di dalam Tuhan. Amin, saudara. Bapak Ibu Saudara, tadi malam tiba-tiba jam 6 sore Ibu Gembala ini, Ibu Gembala kita sakit, Bapak Ibu, ya. Pertama-tama perasaannya, kepalanya sakit sekali, sehingga mengakibatkan ya mual dan muntah, saudara. Berapa kali? Ya. Sampai jam 10 kita kasih obat
dan lain sebagainya. Tetap tidak ada perubahan, tetap pusing sekali. Jadi kalau dia bilang ini rumah kayak mau berputar dan kayak mau terbalik, ya. Akhirnya sebab saudara karena tidak perubahan, ya sudah, pas jam 11 kita siap-siap ke rumah sakit Ciputra. Jadi kita berangkat dari sini sudah gerimis, sudah nyampe di Prima sudah hujan deras, sampai ke rumah sakit makin deras lagi, ya. Nah Bapak Ibu Saudara, begitu masuk ke IGD diperiksa ditanya sama dokter, dan puji Tuhan semuanya menjadi baik, ya. Ibu Gembala kita ada di tengah-tengah kita, saudara, walaupun masih kurang fit, ya, tetapi puji Tuhan sepulang dari rumah sakit jam 4:30 pagi, saudara, dari jam 11:30 malam diobservasi di sana, ya, sampai sekarang pusingnya sudah berkurang, terus tidak mual dan tidak muntah, sehingga biasa. Sempat tadi malam, ya, agak goncang sedikit, teringat pada bulan Maret yang lalu, persis seperti itu, sudah. Ya. Tapi sebelum berangkat ke sakit, kita berdoa, kita minta supaya Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan dan semuanya baik, ya, supaya Ibu Gembala terus pulih kesehatannya, dan itu adalah suatu berkat anugerah Tuhan, saudara. Ketika hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita mendapatkan kekuatan, saudara. Ya, secara badan memang hari ini lemah sekali, saudara. Bayangkan 4:30 pagi hampir di sini, saudara. Bapak Ibu hitunglah itu, kita ini tidur jam berapa gitu, ya, ngurusin gereja segala macam, ya kan. Udah begitu kita bangunnya terlambat, yang nggak ke rumah sakit juga ikut-ikutan bangunnya sama kita, saudara. Justru yang membangunkan yang tidak ikut ke rumah sakit, yang dari rumah sakit. Tiba-tiba kaget, udah jam 8. Saya lihat, masih tutup semuanya, belum ada yang bergerak. Terus saya bilang, memang kalau nomor 1 sudah tidak bergerak, yang lainnya ikut. Haleluya. Tapi puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita luar biasa, ya. Berdoa supaya Ibu Betty Nur Asli pulih, ya, sudah di rumah, ya, supaya Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan dengan sempurna. Mari kita letakkan hidup kita, keluarga kita di atas dasar batu karang yang teguh, yaitu di atas dasar Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita dapat mengalami kehidupan yang kuat, kokoh. Sekalipun kita adalah pergumulan, di balik apa yang kita alami ada sisi yang Tuhan sediakan buat saya, saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Di
tergenapi dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa di surga, pada saat sore hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan senantiasa menjadi rema dalam kehidupan kami, supaya kami menjadi orang-orang yang tangguh di dalam Tuhan, supaya kami Tuhan dibangun di dasar iman yang kami yang teguh, yang membangun rumahnya di atas batu karang, yaitu firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, setiap telinga kami ya Tuhan yang mendengarkan, biarlah Tuhan firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, di dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari, di dalam menjalani kehidupan iman Kristen kami Tuhan, di dalam persoalan demi persoalan yang kami hadapi Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Kemanapun Tuhan kami melangkah, ada Tuhan yang bersama kami Tuhan. Dalam menghadapi Tuhan pandemi corona ini Tuhan, kami percaya Tuhan, setiap orang yang percaya kepada-Mu Tuhan, tidak akan pernah Engkau biarkan berjalan sendiri, tapi Engkau Tuhan akan menuntun kami di dalam tangan-Mu Tuhan, membawa kami ke dalam air yang tenang, dan membawa kami ke dalam rumput yang hijau Tuhan, dan akan menghasilkan buah pada waktunya Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, jemaat-Mu Tuhan pada saat hari ini Tuhan, yang hadir Tuhan, Engkau berkati dengan limpah-Mu Tuhan, berkati kami dengan kesehatan dan kekuatan yang daripada-Mu Bapa di surga, sehingga Tuhan dalam perjalanan kami Tuhan, sukacita yang daripada-Mu Tuhan, itu yang senantiasa melampaui seluruh kehidupan kami, memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga kami senantiasa mata rohani kami tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memberkati hamba-Mu, Pak Gembala sidang kami Tuhan yang memberitakan firman-Mu, Engkau tambah-tambahkan hikmat-Mu Tuhan, biarlah pengurapan Tuhan atasnya Tuhan turun, semakin hari semakin luar biasa Tuhan, sehingga perkataan-perkataan marifat daripada-Mu Tuhan, perkataan-perkataan profetik yang Tuhan yang persiapkan Tuhan kepadanya, Engkau semakin berkati Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, dimanapun Tuhan Hamba-Mu melayani, berkat Tuhan dan mujizat Tuhan akan nyata dalam kehidupannya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Dan juga kami berdoa buat khususnya Tuhan, buat Ibu Gembala sidang kami Tuhan. Bapa, tangan-Mu yang penuh kuasa itu Tuhan, yang sudah menyatakan mujizat dan kuasa-Mu Tuhan kepadanya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat sore hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, apapun yang dialami oleh Ibu Gembala sidang kami, Tuhan yang menyertai dan Tuhan menyembuhkan, dan bilur darah Yesus Kristus itu akan mengangkat segala penyakit dalam tubuhnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga Tuhan hamba-Mu ini Tuhan dapat menggembalakan, melayani di tempat ini Tuhan, membantu pelayanan di tempat ini sebagai Ibu Gembala untuk menggembalakan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan juga kami berdoa Tuhan buat kekasih kami Tuhan, Ibu Betty Nurasli Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dimanapun Tuhan berada di rumah Tuhan, untuk pemulihan Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap obat yang diminumnya Tuhan menjadi kekuatan dalam tubuhnya Tuhan, dan kami percaya Tuhan, ibu ini Tuhan akan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap umat-Mu Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami Tuhan, pada saat hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Jauhkan kami Tuhan dari segala penyakit, apapun Tuhan yang akan mengganggu kami, khususnya Tuhan virus corona itu jauh dari hidup kami Tuhan, dan kuasa dalam-Mu Tuhan Yesus yang akan menyertai kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa buat kebenaran firman-Mu Tuhan yang akan menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu diberkati pada saat sore hari ini. Amin. Ya, firman Tuhan yang ada bukan kita. Saat ini kita akan memberikan persembahan yang kedua. Kita angkat pujian kita, suka-suka-Mu Tuhan. Hallelujah.
Selanjutnya saya serahkan pada pewarta. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, semua diberkati. Amin. Pengumuman kita untuk sore hari ini, saudara, yang pertama bahwa kegiatan ibadah kita masih tetap seperti yang kita jalankan saat sekarang ini, yaitu pada hari Minggu ibadah kita yang pertama jam 10 pagi dan ibadah kedua jam 3 sore. Saudara, mari kita doakan dan kita hadir dan kita ajak keluarga kita bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan dengan kita datang tepat waktu supaya kita bisa mengikuti seluruh kegiatan ibadah dan juga pelayanan di gereja kita. Saudara, berdoa untuk bangsa kita yang saat ini sedang berjuang untuk COVID-19 ini, dan juga pemerintah dan orang-orang yang terpapar di rumah sakit supaya Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan, ya. Dan Bapak Ibu Saudara, tunggu terus program gereja kita supaya Tuhan berkati dan Tuhan campur tangan sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Saya rasa tidak ada pengumuman yang lain, saudara. Itu aja yang kita perlu perhatikan pada sore hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri, kita bersyukur kepada Tuhan. Dia baik dalam kehidupan kita. Ku bersyukur buat kasih-Mu, anugerah-Mu yang ajaib, oh Yesus, Tuhan dan Raja-Ku. Dengan apa aku balas anugerah-Mu yang ajaib, biarlah hidupku selalu menyenangkan hatimu. Dalam keluarga kami, pelayanan kami di tempat ini, ya Tuhan. Kami bersyukur Bapa untuk ibadah kami sore hari. Tuhan, nyatakan lawatan-Mu dalam setiap hidup kami yang hadir di tempat ini, ya Tuhan. Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan, dan Tuhan memberikan berkat rohani yang luar biasa bagi kami sekalian, ya Tuhan, supaya kami dapat membangun hidup kami, keluarga kami di atas dasar batu yang kokoh, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Mampukan kami, ya Tuhan, untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, karena di dalam firman-Mu ada kuasa, ada mujizat, ada kesembuhan, dan ada janji-janji Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah firman sore hari ini memberkati kehidupan kami, ya Tuhan, untuk memiliki kesukaan merenungkan Taurat-Mu itu siang dan malam, dan melakukannya, Tuhan. Terima kasih Yesus. Berkatilah seluruh umat-Mu sore hari ini, Tuhan.
dalam berbagai pergumulan hidup. Kami percaya Engkau Tuhan kami yang berkuasa, sanggup menolong dan memberikan berkat dan jalan keluar bagi setiap persoalan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Biarlah hidup kami semakin hari semakin mengenalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan lebih dari yang lain. Iman kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dan hidup kami semakin menyenangkan hati Tuhan. Berkati pelayanan kami di tempat ini ya Tuhan. Berkati jemaat-Mu dan berkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Kau pakai mereka dengan luar biasa. Dan kami juga berdoa buat anak-anak kami ya Tuhan, yang sedang mengikuti pendidikan hari-hari ini melalui online ya Tuhan. Berikan semangat, berikan kekuatan, berikan hikmat, kemampuan dan kepintaran ya Tuhan, supaya dapat mereka memperoleh prestasi yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Allah jaminan dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, sehingga apa yang kami usahakan, apa yang kami kerjakan, Tuhan berkati dengan limpah. Kami berdoa ya Tuhan untuk Ibu Gembala kami. Tuhan kiranya Kau semakin pulihkan kekuatannya, kesehatannya. Tuhan campur tangan dalam kehidupannya untuk menyembuhkan segala sakitnya dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus mujizat dinyatakan. Kesembuhan sudah terjadi ya Tuhan. Dan juga berdoa untuk Ibu Betty Nur Asli. Tuhan juga berkati Bapak dalam proses pemulihannya di rumah saat ini. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati semakin hari semakin kuat, semakin sehat, dan semakin melihat kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa Bapak untuk Opo Hosiana di Rumah Sakit Gatot Subroto. Tuhan juga berkati supaya dalam perawatan medis, dokter, bahkan apapun alat yang dipergunakan itu untuk mendukung kesembuhan dan pemulihannya, Tuhan campur tangan dan Tuhan memberkatinya. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Bangsa kami, pemerintah kami serahkan dalam tangan. Tuhan berkati, berikan hikmat, kekuatan untuk menangani COVID-19 ini ya Tuhan. Dan kami percaya dalam nama Yesus, COVID ini akan hilang dari negeri kami, dari kota kami. Dan setiap orang yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa sore hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah, bawalah berkat anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita sore hari ini sampai selama-lamanya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima
Yesus memberkati.